Bab 11. Ulang tahun Gio. Cira kalau sudah mempunyai tekad maka ia akan berusaha sekeras mungkin untuk mewujudkannya. Apalagi ini adalah hal yang benar. Gio berhak mendapat kebahagiaan. Saat ini ia sudah berdiri di depan pintu ruang kerja Arun. Sebelum mengetuk ia menarik napas panjang dan tak lupa berdoa. Tok, 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 masuk. Selamat malam Tuan. Malam. Ada perlu apa? Cira menyerahkan sebuah kertas di depan Arun. Apa ini? Itu adalah gambar yang dibuat oleh Gio waktu kita mengadakan pelajaran tentang seni. Saya menyuruh Gio untuk menggambarkan sesuatu yang ingin dia lakukan bersama dengan orang yang dia cintai. Terus, dan Tuan bisa melihat di gambar itu apa yang diinginkan oleh Gio. Ini aku, tanya Arun sambil menunjuk ke gambar. Yah betul itu Tuan dan sebelahnya lagi adalah Gio. Tuan dan Gio sedang bergandengan tangan dalam keadaan bahagia karena merayakan ulang tahun bersama. Itu ulang tahun Gio. Jadi Gio ingin merayakan ulang tahunnya bersama dengan Tuan. Arun terdiam, matanya tampak menyala penuh kemarahan dan tangannya bergetar memegang kertas gambar di depannya. Apa maksudmu? Tanyanya dengan nada penuh penekanan. Jadi maksud saya, sebagai guru saya ingin mewujudkan hal yang ingin dilakukan oleh anak didik saya. Karena menurut saya perayaan ulang tahun bukanlah suatu hal yang salah. Bukan suatu hal yang salah. Tanya Arun, tahu apa kamu tentang ulang tahun Gio? Maaf karena saya mencari tahu tentang hal itu. Kenapa selama ini Gio tidak pernah merayakan ulang tahunnya? Lancang kamu. Saya melakukan ini demi kebahagiaan anak didik saya. Dan itu tugas saja. Braak. Arun mengebrak meja. Stop. Hentikan. Sebelum aku benar-benar marah padamu. Saya tidak akan berhenti sampai di sini dan saya akan terus berjuang untuk Gio, jawab Cira. Tidakkah menurut Anda ini tidak adil untuknya? Dia seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Tapi Tuan justru mengorbankan kebahagiaannya untuk kesedihan Anda sendiri. Tidakkah Anda merasa ini terlalu egois? Kamu aku bayar untuk mendidik anakku, bukan untuk mencampuri urusan pribadiku. Mengerti? Saya tidak ingin mencampuri kehidupan pribadi Tuan. Tapi tidakkah Tuan sekali ini saja berkorban demi kebahagiaan Gio, jawab Cira tak kalah sengitnya. Gio anak Tuan satu-satunya. Hal yang paling berharga yang ditinggalkan Nyonya Davira untuk Tuan. Seharusnya Tuan merawat, memberikan perhatian dan membahagiakannya. Tapi yang saya lihat justru sebaliknya, seorang anak yang tumbuh tanpa perhatian karena ayahnya larut dalam kesedihan. Sungguh egois dan ironis sekali. Diam kamu, teriak Arun. Tahu apa kamu tentang rasanya kehilangan? Arun mencengkeram rahang Cira. Jangan pernah merasa hanya Anda yang punya masalah berat di dunia ini Tuan. Setiap makhluk hidup pasti akan diuji oleh Tuhannya. Ini tentang bagaimana kita bangkit setelah keterpurukan. Dan saya sangat kecewa seorang pria dan juga seorang ayah yang berpendidikan tinggi mengatasi masalah hidup dengan larut dalam kesedihan. Seharusnya Anda survive. Keluar, teriak Arun sambil menghempaskan Cira. Keluar, sebelum aku bertindak di luar kontrol. Cira berdiri, matanya berkaca-kaca karena merasakan sakit di rahang akibat cengkeraman Arun. Saya akan keluar, tapi jika Anda mengira saya akan menyerah itu salah. Saya tidak akan menyerah dan terus berjuang demi kebahagiaan Gio anak didik saya, ucap Cira. Ini proposal ulang tahun Gio yang akan dilaksanakan seminggu lagi. Saya harap Tuan membacanya dan memberikan izin. Cira meletakkan proposal itu di meja Arun yang sedang memalingkan muka. Saya permisi Tuan, pamit Cira segera meninggalkan ruang kerja Arun. Begitu ia keluar langsung terduduk lemas, kaki dan tangannya gemetar. Berulang kali ia menarik napas panjang dan menghembuskannya pelan-pelan untuk menenangkan emosinya. Bapak sama anak sama keras kepalanya. Pagi itu Gio menginginkan belajar di luar. Mereka belajar menanam bunga.
Cira memilih tempat yang dekat dengan rumah utama. Gio, apa bunga kesukaan Mae Davira? Waktu kecil selalu ada bunga mawar di kamarku. Mungkin itu bunga kesukaan Mae. Baiklah, kali ini kita akan membuat taman kecil dan kita akan menanam mawar di dalamnya. Bagaimana? Yah, aku mau. Omar dan Olive tolong ambil cangkul, sekop dan ember. Kita akan membuat taman kecil untuk Mae Davira. Baik Bu Guru. Mereka berdua segera ke gudang peralatan, mengambil beberapa alat yang digunakan. Dengan sukacita mereka membuat taman kecil. Taman itu dibuat oleh Gio untuk ibunya. Setelah hampir 4 jam, yeay akhirnya selesai juga, teriak Gio. Kamu berhasil Gio. Good job, puji Cira. Tuan muda keren, puji Omar dan Olive sambil tertidur di rerumputan karena capek. Aku ambilkan kalian makanan dan minuman di dapur. Kebetulan tadi pagi aku buat kue. Cira segera mencuci tangannya dengan bersih dan ke dapur untuk mengambil makanan dan minuman. Tak berapa lama ia kembali. Ayo kita makan dan minum dulu. Omar menuangkan orange juice ke dalam gelas dan meminumnya. Segarnya. Enak yang ini, puji Olive sambil menggigit roti buatan Cira. Semua terasa enak karena kita lapar dan juga kebersamaan, jelas Cira. Bu Cira, ya Omar, apakah sudah berhasil membujuk Tuan? Belum, beberapa hari ini ia selalu menghindariku. Padahal ulang tahun Tuan muda kurang 2 hari lagi, sahut Olive. Bu Cira, kalau Po tidak setuju aku tidak keberatan. Tidak Gio, kita jangan menyerah dulu. Masih ada waktu, jawab Cira. Serahkan masalah ini padaku, percayalah aku pasti bisa. Semangat Bu Cira, ucap Omar dan Olive. Sementara itu sepasang mata memperhatikan mereka dari tadi. Semenjak taman itu dibuat hingga selesai. Tuan, tunggu sebentar Tuan. Cira mengejar Arun yang kebetulan sedang lewat. Ia tidak menyia-nyiia kesempatan ini. Pergi, jangan ganggu aku. Sebentar saja Tuan. Beri saya waktu. Kalau masalah ulang tahun Gio aku tidak mau mendengar. Aku tetap pada keputusanku. Tuan tolong. Sebentar saja dan saya tidak akan menyerah. Cira berusaha meyakinkan Arun. Akan tetapi sepertinya ia belum berhasil menggerakkan hati Arun. Cira hampir saja kehilangan akal, ia terpaksa menarik tangan Arun dan membawanya ke suatu tempat. Hei apa yang kau lakukan? Teriak Arun. Lepaskan. Maaf Tuan, ini saya lakukan karena terpaksa. Cira terus menarik tangan Arun dan membawanya ke taman yang tadi dia buat bersama Gio. Apa ini? Lihat ini Tuan. Ini adalah taman buatan Gio. Ia membuat taman ini untuk Nyonya Davira. Cira menjelaskan sambil terengah-engah karena sudah menarik badan besar Arun. Arun hanya diam mendengar penjelasan Cira. Ini bunga mawar kesukaan Nyonya Davira bukan? Walaupun saat Nyonya meninggal, Gio masih berumur 2 tahun tapi ia sudah bisa merasakan kenangan akan hadirnya Nyonya dan itu terbukti dengan Gio tahu bunga kesukaan Nyonya. Arun melihat kembali taman yang dibuat oleh putra semata wayangnya. Yah Davika memang menyukai bunga mawar kenang Arun. Saya tahu Tuan sangat mencintai Nyonya Davira, tapi Tuan melupakan hal berharga yang Nyonya tinggalkan untuk Tuan. Itu artinya sama saja dengan Tuan tidak menghargai pengorbanan Nyonya Davika. Cukup Cira, ucap Arun dengan suara lirih. Tuan, silahkan mencintai Nyonya seumur hidup Tuan tapi tolong jangan abaikan Gio. Dia sangat membutuhkan perhatian Tuan. Tuan harus bangkit dari keterpurukan. Cira menatap Arun dengan tatapan nanar. Cira, ya Tuan, jangan bicarakan masalah ini lagi. Aku anggap ini yang terakhir, ucap Arun dan kemudian meninggalkan Cira sendiri. Saya tidak akan menyerah Tuan. Saya akan menunggu Tuan di sini hingga memberikan persetujuan, teriak Cira. Tapi Arun terus melangkah pergi tanpa menghiraukannya. Malam ini Cira tetap menunggu Arun di taman buatan Gio. Berdasarkan keterangan Fahri,
Tuan sedang keluar dan biasanya akan pulang larut malam. Itu kebiasaan Tuan jika mendekati hari kematian Nyonya Davira. Bahkan terkadang Tuan pulang dalam keadaan mabuk. Berulang kali Cira melihat jam di tangannya. Jam 11 malam, kenapa Tuan belum pulang? Duh, mana dingin lagi. Cira menutup jaketnya. Ia duduk bersila di dekat taman. Di sampingnya ada proposal ulang tahun Gio. Cira, Pak Uwo, sudahlah, hentikan usahamu itu. Tuan kalau sudah punya keputusan tidak akan merubahnya lagi. Apalagi ini menyangkut hari kematian Nyonya Davira. Aku hanya ingin mengubah pandangannya. Orang boleh saja bersedih tapi jangan sampai mengabaikan orang yang selalu berada di samping kita. Butuh waktu, Tuan hanya butuh waktu. Dia itu laki pengecut, egois dan mementingkan diri sendiri. Ini sudah 4 tahun berlalu. Boleh saja terus mencintai Nyonya tapi harusnya ia bangkit demi putranya. Yah, hati orang siapa yang tahu, jawab Syamsuddin. Masuklah, malam semakin dingin. Aku tidak mau kamu sakit. Tidak Pak Uwo, aku akan tetap di sini sampai Tuan benar-benar mau tanda tangan proposal ini. Ya sudahlah, kalian itu sama keras kepala, ucap Syamsuddin. Aku ngantuk, aku mau istirahat. Terima kasih sudah menemaniku Pak Uwo. Syamsuddin meninggalkan Cira sendiri. Berulang kali Cira menggigil kedinginan. Secangkir kopi panas tidak bisa menghilangkan rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Cira mengumpulkan beberapa ranting kering dan membuatnya api unggun. Yah, lumayanlah untuk menghalau rasa dingin. Mata Cira mulai tidak bisa dikondisikan, ia mengantuk. Akhirnya robohlah pertahanan Cira, ia tertidur di depan api unggun. Waktu menunjukkan pukul 1 malam, Arun kembali ke rumah. Setelah memarkirkan mobilnya ia segera masuk ke dalam. Tapi baru beberapa langkah ia berhenti. Ia menoleh ke arah taman buatan Gio. Dalam hati ia penasaran apakah benar Cira akan menunggunya semalaman. Awalnya ia ragu, tapi rasa penasaran itu mengalahkan semuanya. Ia melangkahkan kakinya menuju ke taman, dan terkejutlah ia yang melihat Cira tertidur meringkuk di sana tanpa alas dan hanya dihangatkan oleh jaket dan api unggun. Gila, kau benar keras kepala, gumam Arun. Ia mendekat dan melihat tangan Cira menggenggam sesuatu, yaitu adalah proposal ulang tahun Gio. Dengan perlahan ia membukanya, membacanya pelan-pelan. Matanya berkaca-kaca karena di dalam proposal itu ada keinginan anak semata wayang buah cinta ia dengan istrinya. Maafkan Po, Gio, gumam Arun sambil menghela napas. Ia segera membopong Cira masuk ke dalam kamarnya. Sesampai di kamar ia meletakkan tubuh Cira dengan perlahan, menyelimutinya dan meletakkan proposal itu di samping tempat tidurnya. Gadis bodoh, umpatnya sebelum keluar dari kamar Cira. Oham, Cira menguap dan meregangkan otot-ototnya. Hingga garis bawah. Hah, di mana aku pikirnya? Kenapa aku di kamar? Siapa yang membawaku ke sini? Banyak pertanyaan yang muncul di benak Cira. Tunggu, mana proposal itu? Cira mengedarkan pandangan di sekitarnya dan akhirnya tertuju pada meja di samping tempat tidurnya. Dengan segera ia menyibak selimut dan beranjak dari tempat tidurnya. Ia membuka proposal itu dan alangkah terkejutnya dengan apa yang dilihatnya. Sebuah tanda tangan persetujuan dari Arun. Yes, aku berhasil, teriaknya kegirangan. Ia bahkan melompat dan menari-nari. Ia berlari keluar kamar dan mencari keberadaan Arun. Biktika mana Tuan? Kalau jam segini pasti di kebun, jawab Biktika. Ada apa? Cira langsung berlari meninggalkan Biktika tanpa menjawab apa-apa. Ia mencari di kebun dan benar saja sosok Arun yang gagah itu sedang mengecek tanaman hasil panen. Tuan Arun, panggil Cira dari kejauhan sambil melambaikan proposal di tangannya. Ia berlari mendekat dan ia memeluk tubuh Arun karena luapan kegembiraan yang dirasakannya. Terima kasih Tuan, peluknya dengan erat. Arun hanya diam saja tak bergerak sama sekali.
Ia berdehem beberapa kali. Cira masih saja memeluk tubuh itu. Cira lepas, perintah Arun. Seakan tersadar dari perbuatannya, Cira segera melepas pelukannya dan mundur beberapa langkah. Maaf Tuan, saya terlalu gembira, ucap Cira menjelaskan, untuk sepersekian detik kecanggungan ada di antara mereka. Tuan, terima kasih sudah menyetujui proposal ini. Demi Gio, jawab Arun. Tapi ingat jangan sampai ada kegaduhan di acara nanti. Baik Tuan, saya janji akan memberikan perayaan ulang tahun yang tidak akan dilupakan oleh Gio, janji Cira. Bersambung.